Ya, mulai. Itu. Udah, mulai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Hilmahalia dengan NIM 124430033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi praktikum elektronika di modul kedua, yaitu modul Bipolar Junction Transistor atau BJT. Sebelum kita mulai, di sini kita akan memahami terlebih dahulu mengenai tujuannya. Yaitu tujuan pertama yaitu memahami karakteristik BJT. Yang kedua yaitu memahami kondisi bias pada BJT. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja mulai ke simulasinya. Di mana simulasinya ini kita menggunakan aplikasi Proteus sebagai simulasinya. Sebelum memulai simulasi, kita bisa cari terlebih dahulu yang namanya komponen-komponennya di sini yang akan kita butuhkan nantinya. Di sini kebetulan sudah saya cari di mana ini dengan kode 2M2222 sebagai BJT. Lalu di sini ada kapasitor, C-source, resistor, V-sin, dan V-source. Langsung aja kita ke gambar skematiknya aja. Di sini sesuai dengan modul yang ada di cobaan pertama yaitu karakteristik input BJT IC VBA. Itu kita menggunakan V-sin atau generator sinyal. Ini kita taruh di sebelah sini. Terus di sini ada BJT-nya. Kita letakkan di sini. Lalu dengan resistor di sebelah sini. Dan ada V-source di sebelah sini. Nah, lalu lanjut kita wiring aja semuanya. Kita wiring di sini. Terus di sini. Oh ya, jangan lupa di sini kita tambahin ground juga ya. Groundnya itu di sebelah sini aja, di bawah. Dia di bawah sini. Ya. Nah, untuk bentukan rangkaiannya jadi seperti ini, karena di sini kita akan membutuhkan untuk mengisi modul ini kita butuh yang namanya gambar kurva ya. Dengan kurvanya ini kita bisa menggunakan osiloskop menggambarkan kurvanya. Nah, untuk channel A kita taruh di dekat dengan V-sin. Di sini dengan channel B-nya ini kita taruh di dekat dengan resistor di sebelah sini. Nah, sebelum kita memulai untuk starting simulasinya, kita lihat terlebih dulu dengan nilai-nilai yang dibutuhkan. Di mana di sini resistornya itu sebesar 82 ohm. Ganti di sini resistor sebesar 82 ohm. Lalu terkait V-sin itu yang kita butuhkan amplitudonya sebesar 0,8 volt, 0,8. Dan frekuensi sebesar 1 kHz. Dan di sini kalau tidak salah ya untuk V-source-nya kita butuh 10 VDC. Caranya 10 volt ya. Nah, seperti ini untuk bentuk rangkaian dari cobaan yang pertama yaitu karakteristik input BJT. Langsung aja kita run. Nah, untuk bentuk rangkaiannya kurang lebih seperti untuk bentuk gelombangnya kurang lebih seperti ini. Di sini dia masih agak sulit untuk dibaca gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan rangkaian yang lebih mudah, lebih simpel aja ya, agar dia lebih mudah dilihat nih. Kita geser ke sini dulu. Ya. Nah, untuk rangkaian yang lebih simpelnya itu kita di sini membutuhkan yang namanya V-sin.
di Vising generator. Di sini kita letakkan di sini aja. Terus kita juga butuh DC generator. Kita taruh di sini. Selanjutnya dari rangkaian ini kita juga butuh yang jelas BJT-nya ya. BJT-nya kita taruh kita letakkan di sini saja. Geser ke atas. Nah, dan kita butuh resistor. Yang tadi. Resistor kita letakkan di sini. Jangan lupa groundnya taruh di bawah. Ini kita wiring aja seperti biasa. Ini di wiring ke sini, ini wiring ke sini, ini wiring ke sini, dan ground yang di sini. Jangan lupa terkait resistornya itu yang dibutuhkan hanya sebesar 82 ohm. Berarti. Nah, kalau sudah, di sini kita untuk melihat bagaimana current atau arusnya itu di sini kita bisa menggunakan probe-nya. Nah, ini current probe-nya kita letakkan di sini. Untuk melihat bagaimana bentuk sinyal ini, kita bisa menggunakan grafik DC transfer. Gambar aja langsung di sini ya. Nah, ini kita ubah dulu sebelum itu. Di sini kita namain VBE, VBE aja ya. Di sini kita namain VBE. Ini VBE. Dan yang di atas ini berarti VCE. VCE. Untuk ini kita namakan IB karena dia besar. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal tarik ke sini aja, lalu di spasi. Nah, di sini dia ada convert error. Kita lihat lagi apakah ada kesalahan. Dua. Oh iya, kita di sini lupa ya tadi untuk menentukan ininya. Nah, ini source-nya itu kita ganti di sini VCE. Yang di sini VBE. Itu udah ya. Kita lihat. Nah, ini dia kebalik ya. Bisa kita ganti lagi kalau. Nah, ini untuk bentuk kurva yang betul terkait karakteristik input BJT IC VBE itu. Ini bisa kita lihat di sini nanti kita butuhkan gambar grafiknya ya. Gambar grafiknya seperti ini nantinya. Nah, selanjutnya kita akan ke cobaan karakteristik output BJT IC VCE. Sebenarnya ini dia tidak terlalu berbeda, hanya saja di sini dia diganti letakkan si IB-nya ini. Kita ganti ke ini. Oh, sorry. Kalau si karakteristik output BJT ini VBE sama VC-nya juga digeser ya. Diubah. Nah, ini untuk sinyal generatornya dia yang ada di atas. Kalau si DC generatornya dia ada di sini, di tengah. Kebalikan dari yang tadi. Digeser aja. Nah, dari ini, terus untuk lihat current-nya juga, arusnya, kita bisa langsung pakai probe current-nya. Tapi ini diubah dulu karena arah arusnya itu ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ini DC transfer. Nah, ini kita ganti, kita pakai yang baru aja. Mari. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga namanya kita ganti terlebih dahulu jadi IB. Nah, yang ini menjadi VCE. VCE.
Untuk yang ini kita ganti jadi IC. Nah, karena yang kita cari nanti IC dari sini ya, sebelah sini. Tinggal kita geser ke sini. Kita lihat lagi source-nya. Di sini harusnya itu VCE dan IB. Tinggal kita spasi. Nah, dia kebalik seperti ini ya. Harusnya dia kebalik. Kalau kita bisa ganti di sini aja. Nah, untuk bentuk yang namanya bentuk kurvanya nanti, karena kita di sini juga membutuhkan gambar kurvanya lagi, bentuk kurvanya nanti kurang lebih seperti ini terkait percobaan kedua, yaitu karakteristik output BGT IC VCE gitu. Nah, untuk percobaan yang ketiga, ya untuk percobaan yang efek Rowley ini, sebenarnya dia nggak jauh beda ya, sama tetap menggunakan yang namanya rangkaian ini, cuma nanti dia selain memunculkan si grafiknya ini, nanti dia juga mengisi tabel ini, di mana kita cari VCE satunya, di sini misal ini VCE satunya, terus ini VCE 2-nya dimasukkan ke IB1, IB2, IB3 gitu. Nah, untuk percobaan rangkaian yang terakhir ini yaitu pengaruh bias pada penguat transistor. Jadi lagi kita gunakan rangkaian yang sederhana karena dia agar lebih mudah dibaca terkait grafiknya. Nah, kita hapus saja ya terlebih dahulu terkait ini, sorry. Kita hapus terlebih dahulu saja. Nah, di sini kita lagi-lagi membutuhkan DC scene terlebih dahulu. Kita letakkan di sini. Dan, generator DC. Kita letakkan di sini juga, di sebelahnya. Karena di sini dia menggunakan kapasitor, jadi kita juga letakkan kapasitor di atasnya sini. Ini peletakannya seperti ini. Ini untuk BGT-nya, sorry. Ya, nah, untuk BGT-nya kita taruh sini. Oh, ini terlalu mepet ya. Biar bagus kita turunin sedikit. Terus dia juga di sini pakai resistor lagi. Resistor kita letakkan di sini. Dan oh ya, kita letakkan lagi DC generator di atas sini. Seperti ini. Jadi tinggal kita wiring. Oh ya, sama groundnya di bawah. Jangan lupakan ground. Ini kita bisa menggeser ke sini. Nah, ini tinggal kita wiring aja seperti biasa. Ini ke sini, ini. Nah, kita menggunakan rangkaian yang simple, jadi seperti ini saja. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini resistornya tetap sebesar 82 ohm. Terus ini bisa kita ganti, kita tukar namanya. Jadi ini aja deh. C1 ya. Nah yang ini kita ganti aja jadi IC deh. Kita ganti IC. Terus yang ini kita ganti jadi VCE. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kan mau lihat bagaimana. Nah, kita disuruh cari lagi bagaimana bentuk gelombangnya. Kita masih menggunakan DC transfer di sini. Masukkan ke sini. Nah, sini probe stangnya, nah, kita taruh di sebelah sini.
Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita kita edit di ininya. Kita ganti jadi current source ya. Dan sorry, ini kita, nah ini juga kita revision lagi. Ini VCE dan IC. Lalu untuk start value-nya kita ganti jadi -5 lah ya. -5 dan stop value-nya 5. Untuk source kedua itu dia dari 0, terus ini kita gunakan 50 ini. Dan number step kita ganti jadi 5 aja. Kalau sudah, yang ini kita geser sini, dan tinggal di spasi. Ada salah. Dia bentuknya jadi begini. Ini ada yang kebalik. Coba kita lihat kali. Source. Ini kita ganti jadi current source. Sorry, ini enggak. Udah, coba. Ya. Ini kita lihat lagi. PCE ini Oke. Ada isi aspeknya. Masih belum. Ups. Saya menunggu dulu.
Tema kita tarik di masih terus ini juga apa sih? Sini dapat banget. Udah sudah masih kapasitor. Ya, biasa. Terus ini di sini dan gramnya di sini. Oh, digunakan terus kita gunakan lagi bisa transfer. Oh, sorry. Oke. Jadi sempat kita lihat di sini supaya kita ada jadi IC-nya ya kita lihat dari jadi
current source. Nah, jadi seperti ini. Di sini menjadi current source. Nah, bentuk kurvanya nanti dia akan menjadi seperti ini untuk kurva karakteristik output VJT IC VCE-nya. Nah, nanti dari kurva ini bisa diisi ke tabel isian data percobaan yang terkait ya. Sini misal IB, daerah cut off-nya di mana, daerah aktifnya mana, dan daerah saturasinya di mana. Seperti itu. Nah, yang terkait cobaan di modul BJP ini, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.